Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi dalam pembelajaran hukum bisnis. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ketiga ya. Kali ini kita akan belajar tentang perjanjian dan perikatan. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi. Kemudian ya seperti biasa ya hukum bisnis harus diawali dengan definisi, kemudian eh, definisi perjanjian perikatan, kemudian asasnya apa saja yang harus dipenuhi dan syarat-syarat sahnya. Dan ada pula pembatalan yang bisa dilakukan dalam perjanjian dan perikatan. Apakah saja itu? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya, pada pembelajaran perjanjian perikatan kali ini jangan lupa kita ada kuis ya. Tetap ada kuis, tapi kali ini kita nggak ada assignment, nggak ada kantong tugas, jadi cukup kuis saja. Dan jangan lupa presensi atau kehadiran itu ditentukan dari keberadaannya di forum, kliknya di attendance, dan kemudian melakukan input kuis ya. Jadi ketika teman-teman tidak punya ini, salah satu dari ini, maka teman-teman bisa dianggap alpha seperti itu. Oke? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mempelajari tentang definisi dan hubungan hukum perjanjian dan perikatan itu sendiri, kemudian asas-asas hukum perjanjian, syarat dan hilangnya perikatan, dan bentuk-bentuk ganti rugi. Apa sajakah itu? Nah, let's check it out. Ya, kita masuk dalam definisi. Definisi dari perjanjian itu sendiri, atau kita bisa bilang kontrak ya, adalah sesuatu yang perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dalam suatu orang yang lain atau lebih. Nah, di sini menurut pasal 1313 KUHP Perdata. Nah, untuk definisi perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan hubungan tersebut. Pihak yang satu berhak menuntut sesuatu yang lainnya dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi aturan tersebut. Nah, ini adalah menurut Subekti tahun 1985. Ya, hubungan dan perjanjian dari perikatan ini sebenarnya apa sih? Hukum perjanjian dan hukum perikatan berada dalam lingkup hukum yang sama, yaitu lingkup hukum perdata, atau bisa kita bilang KUH Perdata. Nah, kalau misalnya ingin tahu apa sih KUH Perdata, itu yang pertama buku satu adalah perihal orang, kemudian buku kedua adalah perihal kebendaan, buku yang ketiga melakukan penjelasan terkait perihal perikatan, kemudian yang keempat perihal pembuktian dan kadaluarsa. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan definisinya. Nah, dari sini definisi telah kita pahami bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah ini adalah perjanjian menimbulkan perikatan, atau bisa kita bilang nih ada perjanjian dulu baru ada perikatan. Tapi ada beberapa hal yang menjadikan eh, perikatan itu tidak memerlukan perjanjian. Oke, kita akan jelaskan setelah ini. Nah, perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Nah, kalau sumber hukum dari perjanjian sendiri atau kontrak ini adalah yang pertama peraturan perundangan khusus untuk jenis kontrak tertentu. Misal kita akan melakukan ekspor impor, di sana ada kontraknya, ada teknisnya. Nah, di sana kita harus tunduk pada aturan terkait dengan ekspor impor tersebut. Kemudian kedua, jurisprudensi atau keputusan hakim. Kemudian ketiga, perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi ya bilang ekspor impor, maka kita harus lihat apakah di apa namanya di kawasan tertentu atau di negara tertentu diperbolehkan untuk barang tersebut masuk atau tidak. Misalnya saja ini salah satu bentuknya adalah rokok. Rokok dengan kadar yang demikian, saya nggak tahu lebih jelasnya ya, bisa teman-teman cari sendiri. Ada sebagian rokok yang bisa dimasukkan ke Indonesia dan itu dijual bebas, namun ternyata tidak halnya ketika kita ke Singapura. Kita mencari rokok dengan merek yang sama atau dengan kandungan yang sama itu tidak diperbolehkan atau forbidden. Nah, kemudian yang keempat adalah kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku sehari-hari. Kemudian kelima, doktrin atau pendapat ahli, dan yang keenam adalah hukum adat di daerah tertentu. Berkaitan dengan hukum adat di daerah tertentu, kemarin ada pertanyaan dari Mbak Damar, apakah hukum adat itu bisa menjadi salah satu acuan sebagai hukum bisnis? Iya, asalkan dua orang yang melakukan perjanjian atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu tunduk pada satu hukum adat yang sama. Ketika itu tidak tunduk dalam satu hukum adat yang sama, maka hal tersebut tidak pernah bisa
lakukan ya, atau tidak bisa, hukum adat tidak bisa menjadi sebuah dasar yang pasti. Maka kalau misalnya jadi seperti itu, silahkan naik ke beberapa sumber hukum yang lain. 5 di atasnya itu bisa menjadi salah satu sumber hukum dari perjanjian. Nah, kemudian kita masuk dalam perikatan. Perikatan muncul akibat dari perjanjian, namun terdapat perikatan yang muncul tanpa perjanjian. Yang pertama seperti perikatan yang menimbulkan kewajiban tertentu di antara penghuni pekarangan yang saling berdampingan. Misal nih, teman-teman hidup di sebuah kompleks perumahan, di mana di sana setiap keluar masuk orang itu harus menyerahkan KTP di eh, kantor kantor satpam ya, mohon maaf, di depan pos satpam di depan perumahan. Nah, itu harus dilakukan oleh semuanya, tidak terkecuali oleh siapapun. Kemudian yang kedua, perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak. Apakah perikatan ini? Ya, perikatan ini seperti perikatan pernikahan. Jadi kenapa sih pernikahan itu harus dicatatkan ke dalam sebuah bentuk hukum, ya, karena di sini ada hak-hak dan kewajiban yang harus kita penuhi selama kita menjadi apa namanya, seorang orang tua atau memiliki anak nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, perikatan adanya perbuatan yang melawan hukum. Itu sudah paham ya, ketika misal kita melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Misal kita melakukan jual beli narkoba atau barang-barang terlarang. Nah, di sana ada hukum-hukum yang berlaku. Jadi itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Kemudian yang keempat, perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela. Nah, di sini silahkan teman-teman cari contohnya dan saya tunggu di dalam forum ya. Kemudian yang kelima, perikatan yang timbul dari pembayaran tidak berhutang. Misal kita beli sesuatu, tidak ada hutangnya, tapi ini kita misal beli beli ini ya, Apple. Kita beli iPhone, di sana kita masuk ke store Apple. Di mana store Apple ini menawarkan pembelian secara cash atau langsung saat itu juga. Nah, ketika pembayaran tidak berhutang, tetap saja pihak iPhone memberikan kas apa namanya, service, namanya after sale service seperti itu. Jadi ketika ada kerusakan atau ada sesuatu yang terjadi pada iPhone teman-teman, itu akan diberikan sebuah penawaran yang cukup menarik. Nah, salah satu contohnya yang pernah terjadi adalah teman saya punya iPhone yang kemudian dia bawa pulang. 3 hari kemudian dia ternyata softwarenya tidak berjalan dengan sempurna. Nah, ketika itu dia langsung bawa tuh ke iPhone Store. Nah, saat itu juga iPhone Store menawarkan untuk penggantian unit baru, dan bahkan yang paling baru karena dia merasa servis yang dia berikan itu tidak sempurna karena menjual barang yang terbilang cacat seperti itu. Nah, di sana dia ditawarkan iPhone terbaru dengan unit paling baru ya. Nah, itu bisa dibawa pulang saat itu juga. Dan kemudian yang keenam, perikatan yang timbul dari perikatan wajah. Nah, yang keenam ini juga silahkan teman-teman cari contohnya, saya tunggu di forum. Jadi ada 2 pertanyaan untuk ada di forum ya. Silahkan akses forumnya sekarang. Selanjutnya kita masuk kepada asas-asas hukum perjanjian. Asasnya ada berapakah? Ya, ada 5 seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini asas kebebasan berkontrak, kemudian asas konsensualisme, yang ketiga asas fakta sunt servanda, kemudian yang keempat adalah asas kepribadian atau personalitas, dan yang kelima adalah asas itikat baik. Nah, asas ini yang pertama ya, asas kebebasan berkontrak. Jadi sebenarnya hukum perjanjian itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kontrak atau perjanjian dalam bentuk apapun, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundangan. Kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme. Di sini perjanjian menjadi sah apabila kedua belah pihak sudah mendapatkan kata sepakat terhadap hal-hal pokok yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, asas fakta sunt servanda. Di sini asas perjanjiannya mengatakan bahwa semua perjanjian sudah sah memunculkan akibat hukum yang sama dengan perundangan. Jadi ketika terjadi sesuatu, maka ada hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan perundangan.
Nah, kemudian yang keempat adalah asas kepribadian atau personalitas. Nah, perjanjian hanya mengikat orang yang memiliki perjanjian dan tidak berlaku untuk yang tidak dalam perjanjian tersebut. Jadi hanya mengikat orang yang melakukannya, tidak berlaku secara umum. Nah, kemudian untuk asas itikat baik. Semua perjanjian harus didasari dengan itikat yang baik, seperti memperhatikan norma dan kesusilaan, serta perjanjian tidak mencerminkan suasana batin untuk merugikan orang lain. Nah, jadi ketika ada perjanjian-perjanjian yang melakukan yang dirasa sangat merugikan orang lain, itu sebenarnya tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian itu sendiri. Nah, di sini apa sajakah menurut teman-teman hal-hal atau contoh real ya dari melakukan perjanjian yang tidak melakukan itikat baik, tidak menerapkan asas itikat baik ini. Nah, silahkan nanti teman-teman jawab di kuis ya. Ingat, di kuis, bukan di forum. Di forum hanya ada 2 pertanyaan, dan di kuis akan ada 3 pertanyaan lanjutan. Oke, jadi tetap teman-teman stay tune di video kali ini. Sebuah perjanjian akan dikatakan sah atau berlaku jika memenuhi dengan syarat-syarat ini ya. Nah, syaratnya adalah terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak. Itu wajib ya. Jadi ketika salah satunya tidak melakukan kata sepakat, maka perjanjian tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kecakapan atau mampu sesuai undang-undang untuk melakukan perjanjian. Nah, mampu dalam undang-undang itu seperti apa sih? Yang pertama adalah dia sudah dewasa dan dia tidak ditempatkan dalam bawah pengampunan atau masih dalam area persidangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, hal tertentu atau kedua belah pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang saling berseberangan dan mengatur hal-hal yang telah ditentukan. Jadi sangat spesifik. Kemudian yang keempat adalah sebab yang halal, tidak bertentangan dengan moral, asusila, dan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kelima, akibat hukum syarat terpenuhi. Jika dalam sebuah perjanjian memiliki syarat sahnya, maka ada hal-hal yang akan membatalkan dari perjanjian itu atau perikatan tersebut. Nah, hilangnya perikatan itu adalah yang pertama, ini membayar atau pelunasan hutang. Jadi debitur sudah melakukan pelunasan, jadi tidak ada kontrak lanjutan atau perjanjian untuk dilanjutkan. Kemudian yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Jadi ketika kita melakukan konsinyasi, kita bawa barang nih, kita datang ke sebuah toko, kemudian kita letakkan di sana, maka perjanjiannya adalah saya akan terima uang ini dan ini silahkan disimpan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah novasi atau pembaruan hutang, yang keempat kompensasi atau perjumpaan hutang, kemudian yang kelima adalah pencampuran hutang, keenam pembebasan hutang, ketujuh pemusnahan barang terhutang. Nah, kemudian yang kedelapan, batal atau pembatalan dari kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah berlakunya syarat batal. Jadi dalam perjanjian itu pasti ada syarat-syaratnya ya. Nah, ketika ada hal-hal yang dilanggar dan itu teratur di sana, itu adalah berlakunya syarat batal di dalam pasal tersebut atau di dalam perjanjian tersebut. Nah, kemudian lewat waktu atau kadaluarsa, dan yang terakhir adalah meninggalnya salah satu pihak yang berhutang. Tentunya dalam perjanjian ada hal-hal yang mampu menghilangkan perikatan seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, di sini force majeure atau istilahnya dapat diterjemahkan menjadi keadaan memaksa atau keadaan darurat yang dimaksudkan dalam suatu keadaan di mana debitur dalam suatu kontrak berhalang untuk melaksanakan kewajibannya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga. Nah, di sini terdapat 6 klasifikasi ya yang bisa kita klasifikasikan nih. Nah, yang pertama adalah objektif. Objektif ini juga sering disebut dengan physical impossibility. Yang dimaksudkan adalah force majeure terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tapi hilang. Nah, prestasinya tidak mungkin dipenuhi lagi tanpa adanya kesalahan tersebut. Nah, di sini adalah benda yang menjadi objek kontrak terbakar atau tersambar petir. Kemudian secara subjektif, force majeure yang subjektif. Nah, force majeure tersebut
bukan terhadap benda, melainkan terhadap subjeknya atau hubungan antara debitur dan kreditur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi. Kemudian yang ketiga adalah force majeure yang absolut. Nah, ini bisa disebut dengan impossibility. Nah, force majeure ini di mana prestasi oleh debitur sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan dalam keadaan apapun. Nih, jadi ini misalnya ya barang yang menjadi objek kontrak tidak mungkin diproduksi lagi karena pabriknya terbakar. Nah, kemudian force majeure yang relatif itu adalah impractically atau merupakan force majeure yang pemenuhan prestasinya secara normal sudah tidak mungkin dilakukan. Jadi itu dia masih dalam keadaan normal tapi tidak bisa dilakukan. Nah, di sini contohnya adalah barang normal tidak dapat lagi diimpor karena adanya peraturan baru. Nah, itu relatif ya karena terjadinya hanya di sebuah lingkup yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk force majeure yang permanen. Force majeure ini di mana prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sama sekali. Nah, misalnya ada kontrak pembuatan lukisan selama 7 bulan. Ternyata dalam rangka 7 bulan, dalam jangka waktu 7 bulan itu, si pelukis terkena sakit gitu. Misal sakit stroke dan tidak bisa sembuh. Nah, di sana tidak mungkin lagi melukis sampai kapanpun, maka perjanjian ini dianggap batal secara permanen. Kemudian ketika batal secara temporer itu adalah suatu force majeure yang prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Nah, hal ini sedang terjadi ya teman-teman. Nah, ini silahkan jawab di kuis. Apakah yang bisa menyebabkan debitur tidak dapat melakukan prestasi karena suatu kondisi tertentu? Dan clue-nya ini sedang terjadi. Nah, silakan berikan contohnya secara gamblang dan jawab itu di kuis. Oke? Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk klik attendance daftar hadir. Jangan lupa memberikan komentar dan pertanyaan pada forum. Jadi ini untuk keaktifan teman-teman akan dinilai dari sana. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk jawab kuisnya. Jadi tadi udah ada 2 kuis ya pertanyaan. Nah, silahkan nanti di review lagi. Nah, satu lagi akan kita kirimkan di bawah ini. Nah, ditunggu saja ya. Jadi jangan lupa tetap saksikan videonya dan tetap aktif selama pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Baik, kita masuk dalam subpokok bahasan ganti rugi. Nah, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka tumbuhlah kerugian dari pihak lainnya. Nah, kerugian ini harus diganti oleh pihak yang melakukan prestasi. Nah, pergantian ini dalam hukum disebut dengan istilah ganti rugi. Komponen-komponennya ada 3, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Nah, kalau biaya sendiri dimaksudkan meliputi segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut. Misalnya ada biaya notaris ketika kita jual beli tanah. Kemudian yang ketiga biaya akomodasi dan biaya perjalanan. Nah, misal kita sudah melakukan perjanjian bahwa oh hari ini kita akan mengisi apa namanya? Kita akan mengundang pembicara gitu kan, pembicara yang kemudian akan datang, tapi ternyata kita mengcancel padahal si pembicara sudah datang misal ke Purwokerto ini. Nah, itu kita yang melakukan prestasi ini harus melakukan ganti rugi. Nah, kemudian yang kedua adalah rugi. Dalam komponen rugi atau kerugian ini dimaksudkan berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya prestasi dari pihak lainnya. Nah, kerugian ini apa sih sebenarnya? Nah, misal nih kita hari ini bisa menjual barang dengan harga Rp15.000. Tetapi ketika kita bilang ini kita pakai sistem yang online shop ya, kita bilang Kak dikit dulu dong Kak, dikit gitu. Nah ternyata dalam perjalanannya teman-teman nggak jadi beli nih, padahal sudah dalam proses disimpankan, kemudian sudah proses dibungkus. Nah ini adalah sesuatu yang memunculkan kerugian dari pihak
yang pihak penjual ya khususnya. Nah, di sini berkurangnya nilai kekayaan ini adalah muncul dari komponen rugi. Kemudian dalam komponen bunga, sebagian kekurangan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan dengan prestasi. Misal nih adanya tindakan dengan prestasi ini seperti kita seharusnya eh, melakukan perjanjian untuk jual beli sebesar berapa persen karena ada bunganya gitu ya ketika kita melakukan misal kita mau beli barang nih teman-teman, kita mau beli barang misal panci lah. Nah, panci ini sebenarnya dijual secara harga asli itu sekitar 200.000. Tetapi ketika kita melakukan bentuk kredit, maka panci ini menjadi harga 250.000. Ternyata di sepanjang perjalanan ini pembeli tidak mampu membayar secara kredit. Akhirnya pembeli langsung melakukan pembayaran secara lunas. Nah, padahal di sini ada apa namanya komponen bunga yang seharusnya didapatkan oleh penjual, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, maka di sini akan ada beberapa hal yang kita sebut dengan bunganya itu menghilang, seperti itu. Dalam ilmu hukum dikenal model-model ganti rugi yang timbul akibat kontestasi dalam sebuah kontrak. Itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah ganti rugi dalam kontrak. Yang kedua ganti rugi ekspektasi. Yang ketiga pergantian biaya. Keempat restitusi. Kelima quantum circuit. Keenam pelaksanaan kontrak. Nah, kalau ganti rugi dalam kontrak ini biasanya tertulis di dalam kontrak tersebut. Nah, biasanya kontrak ini tuh ditulis dalam bentuk denda keterlambatan ya. Jadi apa namanya besarannya tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dilebihkan seperti itu. Nah kemudian ganti rugi ekspektasi ini misalnya nih terjadi ketika cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak sudah dilaksanakan. Nah karena itu dalam dihitungnya jadi misal kontrak sudah dilaksanakan, misal kita tadi ya kita mau beli panci nih, harusnya udah 250.000 nih kita udah dalam kontrak. Nah kontrak ini kan diperpanjang misal dalam 3 bulan kita membayar 250.000, tetapi si pembeli itu bilang aku bisa kok bayar dalam waktu 2 bulan gitu. Padahal itu kontrak sudah terjadi. Nah di sini si penjual akan mengatakan ya sudahlah ganti rugi ekspektasi saja, tetap harganya 250 tapi ibu tidak terikat dalam sebuah hutang seperti itu. Nah jadi di sini ganti rugi ekspektasi itu seolah-olah perjanjian masih tetap berjalan. Kemudian di pergantian biaya, nah di sini kebalikan dari ganti rugi ekspektasi, pergantian biaya ini pembeli dan penjual atau kreditur atau debitur itu ditempatkan pada status quo, di mana setiap pihak ditempatkan seolah-olah kontrak tidak pernah terjadi. Nah, biasanya ini ganti rugi biaya itu adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, biaya-biaya yang telah dikeluarkan ini juga didukung dengan bukti-bukti kwitansi. Nah, sehingga ganti rugi ini dapat juga disebut dengan ganti rugi kwitansi. Kemudian yang keempat ini adalah restitusi. Restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan prestasi, di mana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Nah, misalnya nih, jika dalam kontrak salah satu pihak telah menerima manfaat atau mendapatkan barang tertentu dari pihak lainnya, maka pihak lain eh, harus mengembalikan ya jika dia melakukan prestasi. Jadi dalam keadaan itu. Kemudian yang kelima adalah quantum meruit. Quantum meruit ini mirip dengan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Bedanya, jika dalam ganti rugi bentuk restitusi yang dikembalikan adalah barangnya, nah maka dalam quantum meruit manfaat atau barang sudah tidak dapat lagi dikembalikan. Nah, dengan ganti model quantum meruit ini
yang dikembalikan adalah nilai wajarnya dari hasil pelaksanaan kontrak nih. Contohnya ya, jika seorang pekerja sudah bekerja 2/3 dari hasil pekerjaannya, kemudian kontrak terputus tiba-tiba oleh pemberi kerja, maka pekerja berhak untuk dinilai secara wajar. Nah, dia tetap dibayar 3/3 itu. Kemudian yang keenam adalah pelaksanaan kontrak. Dalam hal tertentu, justru yang paling adil jika pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan buan prestasi dapat memintakan agar kontrak dilaksanakan secara utuh. Jadi dengan atau tanpa ganti rugi dalam bentuk lainnya. Jadi tetap nih harus tetap dilakukan. Nah, pelaksanaan kontrak akibat dari buan prestasi ini sering disebut dengan specific performance, equitable performance, atau equitable relief. Dalam kontrak jual beli, maka apabila dipaksakan adalah penyerahan barang objek jual beli ini disebut dengan repo-claim. Nah, sementara jika dipaksakan penyerahan harga jual beli, maka disebut dengan price action. Nah, salah satu alasan kenapa dalam model pelaksanaan kontrak akibat buan prestasi ini ditetapkan adalah jika benda yang menjadi objek kontrak sangat khas. Misal nih, kontrak pembuatan lukisan dari seorang pelukis terkenal. Jika pihak pelukis buan prestasi atau tidak mau menyerahkan barang lukisannya, nah bagi pihak tidak dapat mungkin mendapatkan lukisan tersebut ya. Nah, maka barang itu tidak akan sama jika dibuat oleh pelukis lain. Dalam hal ini, hukum dipandang adil jika pihak pelukis dimintakan untuk tetap membuat lukisan seperti yang sudah pernah dijanjikan dan tetap menyerahkan pada pihak yang memesannya. Seperti itu. Ya, cukup panjang dan lebar ya untuk terkait dengan ganti rugi, karena kita harus memahami bahwa teman-teman manajemen atau yang nantinya akan menjadi pelaku dunia bisnis itu mengerti bahwa ganti rugi yang bisa dilaksanakan itu ada berapa sih, ada apa saja dan hak hukumnya apa saja. Nah, inilah yang harus kita pelajari kali ini. Jadi jangan lupa kuisnya ya harus dikerjakan. Saya ingatkan kembali dan jangan lupa chat di forum, berikan tanggapan, komentar atau pertanyaan dan jawab pertanyaan yang pernah saya dapatkan dalam video ini. Terima kasih teman-teman sudah dengerin sampai akhir ya. Mungkin agak dikit kelepotan karena it's lunch time ya. Adakah yang memiliki pertanyaan atau tanggapan? Silahkan segera akses forum segera ya. Oke, terima kasih.